banyak project based learning yang sebaiknya kalian kerjakan gitu ya. Itu kan sesuai dengan kepeminatan kalian ya. Kalian bisa kerjakan. Jadi gini maksud saya teman-teman. Materi kuliah ini sebenarnya materi yang bagus ya, materi yang penting buat bidang keilmuan kalian ya. Untuk bidang keilmuan kalian, karena ketika kalian nanti bekerja, kalian mungkin sangat meminati tempat di mana adanya pekerjaan melakukan investasi ini ya. Pekerjaan melakukan investasi ini ternyata menjadi pekerjaan yang menarik dan mempunyai masa depan yang cukup baik ya. Karena kalian akan mendapatkan penghasilan yang tinggi apabila kalian bekerja di tempat tersebut ya. Apabila kalian mempunyai keahlian tersebut ya, tidak hanya harus bekerja di situ. Mungkin kalian nanti bekerjanya, mohon maaf, bagi yang ditempatkan di Kemenkeu ya, bagi yang ditempatkan di Kemenkeu atau di tempat lain di bidang keuangan atau di KPPN ya, atau di bagian umum. Tapi kalau kalian punya keahlian sebagai misalnya calon manajer investasi ya, karena itu kan nanti akan ada semacam sertifikasi atau pendidikan lanjutannya ya, itu akan menarik ya pekerjaan ini dan merupakan batu loncatan ke tempat-tempat yang mempunyai penghasilan lebih tinggi. Contohnya ketika teman saya tuh bekerja di DJPPR, dia mengajukan diri untuk pindah ke apa itu namanya, LPS ya, Lembaga Penjaminan Simpanan. Dan itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti manajer investasi. Kenapa mereka ada 2 orang? Ya. Kenapa mereka diterima dan itu keluar dari PNS ya teman-teman ya? Karena penghasilannya lumayan besar ya. 1 orang setara kepala seksi ya, 2 orang teman saya itu kebetulan setara kepala seksi ketika masuk. Itu dibayar sekitar 20 sampai 30 jutaan saat ini ya. Di LPS ya. Dan alhamdulillah di LPS juga karirnya berkembang. Saya dapat informasi kemarin dari yang bersangkutan langsung bahwa sudah jadi salah satu PLT direktur di LPS ya. Dan sudah tadinya seorang kepala seksi ya, kalau di kantor itu kepala seksi eselon 4 namanya ya. Dan sekarang sudah nggak ada harusnya di Kementerian Keuangan ya, karena sudah dihapus dalam rangka apa namanya itu teman-teman, lebih banyak mengangkat pejabat fungsional ya. Itu sudah jadi eselon 2 sekarang dan sudah diantar jemput ya. Sudah pakai mobil dinas maksudnya ya. Mobil dinas eselon 2 itu seperti kalau di lembaga perbankan ya, lembaga keuangan ya. Itu sepanjang Camry gitu ya. Camry itu ya mobil sedan begitu ya. Kalau di kantor pemerintah yang bukan lembaga keuangan ya seperti Kementerian Keuangan itu kan kantor pemerintah biasa, satker biasa ya. Itu hanya mungkin pakai Serena atau apa, ini sudah kelas, kalau di bank itu ya sekelas direktur gitu ya. Kalau direktur utamanya mungkin Camry-nya punya spek yang lebih tinggi kan. Itu aja gambaran buat kalian ya. Jadi apalagi kalian kerjanya di atau mata kuliah, bidang keilmuannya itu di bidang manajemen keuangan ya. Tentu ini harus jadi core bisnis kalian ya, jadi keahlian utama kalian gitu. Keahlian utama ini harusnya melekat ya. Jangan kalian lulus terus kalian nggak punya keahlian. Seorang merasa tidak punya keahlian apa-apa.
Makanya nanti belajar mandiri itu sangat penting. Belajar mandiri itu kan maksudnya kalian bisa melanjutkan pembelajaran kalian tentang pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan ini secara mandiri, dan kalian coba cari sertifikasi ya. Dan pesan saya sih jangan lupa akuntansinya diperdalam juga ya, meskipun kalian dari Kementerian Negara, karena akuntansi ini sudah melekat ke semua sektor ya. Karena kalian masih muda gitu. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa materi kalian pada hari ini tadi itu ya sesuai RPS. Lebih cenderung meskipun di uraian RPS-nya tidak ini ya teman-teman ya, tidak apa namanya, tidak dijelaskan secara detail di materi pembelajaran, tetapi kalau kalian lihat capaian mata kuliahnya adalah melakukan perencanaan investasi pemerintah. Ya. Ini 9-10 ya? Selesai kuliah kalian ya? Iya Pak, 9-10. Tadi sudah saya sampaikan sih di awal, insya Allah kalian bisa. Ini karena materinya hanya dibaca aja ya sebenarnya. Nggak ada hitung-hitungannya. Sebenarnya yang paling pentingnya justru tadi adalah di project based learning, cuman beberapa kali pertemuan kita tidak optimal melakukan project based learning karena itu butuh waktu yang lama ya project based learning. Sementara kalian itu banyak ininya apanya, banyak yang harus dikerjakan gitu ya, termasuk dipelajari. Nah teman-teman, dalam melakukan perencanaan investasi ya, itu hal yang paling terpenting adalah bagaimana ketika kalian merencanakan portofolio. Portofolio itu apa? Portofolio itu adalah kumpulan dari berbagai instrumen investasi ya. Misalnya Justina punya uang 20 miliar ya. Tentu Justina tidak mau hanya di tabungan gitu ya. Pasti Justina akan berpikir instrumen investasi yang lain. Ada yang bentuknya sekuritas ya, ada yang bentuknya fisik. Seperti apa tuh kalau fisik? Properti ya, itu instrumen investasi ya. Dan logam mulia misalnya gitu ya. Gitu Yus ya. Kamu pasti akan punya yang namanya bauran ya, atau ragam ya, ragam investasi. Nah, itu yang paling penting. Supaya apa? Tujuan utamanya adalah mengoptimalisasi nilai yang kalian akan investasikan. Nilai apa itu? Tentunya nilai uang ya. Bagaimana Justina ingin supaya bisa optimal. Optimal itu artinya terbaik. Ya. Terbaik itu artinya Justina uangnya itu bisa memenuhi segala kebutuhan. Ya. Makanya nanti akan ada bauran. Kenapa Justina uang yang 20 miliar itu masih ada di tabungan sebagian? Ternyata Justina perlu yang namanya likuiditas. Karena apa? Dengan adanya uang di tabungan, anytime Justina bisa tarik uang. Sementara di instrumen yang lain yang ada di perbankan juga bahkan semacam tabungan ya, tapi itu hal yang berbeda sebenarnya, yaitu deposito. Justina itu butuh waktu untuk mencairkan deposito. Andai pun Justina memaksakan diri untuk mencairkan, maka Justina tentu akan mengalami yang namanya loss ya, atau kerugian. Antara setidaknya berupa biaya apa ya kalau kita mencairkan deposito sebelum waktunya. Itu kena sanksi ya atau denda ya. Kena penalti. Nah, tetapi kalau tabungan kan tidak. Ya. Nah, kalau Justina hanya menabung saja, itu juga tidak optimal. Ternyata deposito rate-nya atau yield-nya atau imbal hasilnya lebih tinggi dibanding deposito ya. Dan Justina berpikir lagi, kalau hanya dalam bentuk uang rupiah, maka kalau lihat makanya perlu adanya analisis terhadap apa namanya itu, asumsi ekonomi makronya ya. Maka Justina berpikir bahwa kalau dihadapkan dengan inflasi, nilai tabungannya dan depositonya itu tidak bisa mengejar nilai investasi. Ya. Nilai uangnya itu tidak bisa menutup tingkat inflasi maksud saya ya. Makanya Justina perlu melakukan semacam apa itu?
yang namanya mempertahankan nilai uangnya itu ya, semacam hedging ya. Dia menyimpannya dalam bentuk misalnya kalau diyakini oleh Justina, karena ini uangnya 20 miliar kan banyak ya, bahwa dia hanya butuh sekitar 10% saja dari 20 miliar untuk kebutuhan operasional kehidupan dia. Dia akan menginvestasikannya ke bentuk yang lain, properti misalnya ya. Ya kan Justina yakin bahwa properti itu akan meningkat harganya, termasuk investasi juga ke logam mulia misalnya. Tetapi Justina juga ingin ada yang namanya punya keuntungan yang lebih besar dan lebih cepat. Tapi kalau masih 20 miliar beli saham itu tidak berarti ya teman-teman ya. Kalau menurut saya uang untuk beli saham atau bermain saham itu harusnya ada di atas 500 miliar lah aset kalian itu ya. Kalian punya uang untuk investasi itu sekitar 1 triliun atau 500 miliar itu baru bisa merasakan capital gain dari main saham ya. Kalau hanya ratusan juta, bahkan teman-teman kantor saya itu 200 juta itu ya main, itu 2 tahun habis kalau main saham ya, tergerus ya. Karena nanti transaksinya kena biaya, di samping itu spread yang dia dapat ya dari keuntungan selisih antara dia jual dan dia beli saham itu nggak bisa mencukupi ya, bahkan tergerus. Itu kalau saya perhatikan 200 juta itu hanya 50 juta tersisa dalam waktu 2 tahun. Makanya saya tidak menyarankan beli saham bagi kalian. Kalau mau main-main surat berharga, ya bentuknya jangan berupa saham ya. Coba main di sini aja di teman, sukuk ya atau ori ya. Itu kan resikonya bisa dianggap nol ya, karena pasti dijamin pemerintah. Dan kalau kita lihat di sini ya, rate-nya surat berharga itu lumayan masih lebih besar dibanding tabungan ya. Coba kalian lihat nih ya. Rate deposito 8,25 nih tahun 2016 ya. Sementara di tahun 2020 ini sekarang rate deposito menurun jadi 5,75. Sementara rate SBN lebih tinggi ya, 6,75 ya. Ini artinya apa? Ketika kalian menabung atau mendepositokan uang, itu lebih kecil hasilnya dibanding kalian belikan surat berharga negara ya. Cuma tentunya nanti akan ada administrasinya ya, surat berharga negara. Dan ini yang kalian perlu perhatikan ya. Jadi ketika kalian menyusun bauran investasi, ya, termasuk investasi pemerintah ya, investasi pribadi itu mirip-mirip sama investasi pemerintah ya. Hindari spekulasi ya. Jangan terlalu mengharapkan yield yang tinggi atau imbal hasil yang tinggi ya, sementara kalian mengabaikan yang namanya risiko ya. Diyakini bahwa di dalam dunia investasi itu kalian harus melakukan yang namanya portofolio ya, atau bauran investasi atau ragam investasi ya, supaya investasi kalian itu aman dan kalian bisa optimal. Bentar ya teman-teman ya. Ini portal yang minta ditutup. Itu aja yang penting saya sampaikan ya. Ingat ya, kalau kalian investasi baik buat pribadi diri sendiri maupun buat apalagi buat kantor, tentu akan ada yang namanya kontrol ya. Kontrol itu lebih luas sebenarnya dibanding kata pengawasan ya. Kontrol itu pengendalian. Pengendalian diri itu pengendalian itu termasuk pengendalian diri, juga pengendalian prosedur ya, dan macam-macamnya. Itu bahasa mudahnya itu kalian lebih paham mungkin pengawasan ya. Kalian akan diawasi oleh diri sendiri kalau investasi pribadi ya. Tapi kalau di kantor diri sendiri dan orang lain ya. Karena uang orang itu yang dipakai uang negara ya. Dan uang negara itu kalian tahu dampaknya apabila kita melakukan kerugian negara ya, akan dituntut oleh negara ya.
akan diproses tuntutan ganti rugi oleh BPK dan oleh para inspektur ya, pemeriksa keuangan. Jadi hati-hati ya. Internal dan eksternal dalam melakukan investasi perlu diperhatikan. Ya. Kondisi ekonomi seperti apa. Dan itu kalau di prakteknya teman-teman ya lebih banyak kepada semacam apa tuh namanya, firasat ya. Saya tidak berani menyampaikan itu semacam feeling ya. Feeling itu perasaan ya. Tapi ini lebih banyak ke namanya apa teman-teman? Bagaimana kalian memprediksi itu dengan benar, dan itu harus ada datanya. Ya. Harus ada proyeksi-proyeksi perhitungannya ya. Dan kertas kerja itu kalau di kantor ya, misalkan bekerja di kantor investasi, akan menyelamatkan kalian. Bagaimana kalian maksudnya melakukan proyeksi investasi ya? Ada kertas kerjanya, ada hitung-hitungan, ada datanya. Itu akan menyelamatkan kalian dari tuntutan ganti rugi. Setidaknya meringankan. Kalau memang kesalahannya ada di kalian gitu ya. Salah memprediksi. Perlu kertas kerja, itu yang saya maksudkan ya, dalam melakukan investasi ya. Bahkan kalian punya uang investasi sendiri saja, kalian akan berhitung ya. Berhitung kalau saya investasikan di sini berapa, risikonya apa, hitung-hitungannya bagaimana. Itu dituangkan nanti kalau di kantor ya, kalau jadi manajer investasi harus ada kertas kerjanya dan di approve oleh atasan kalian. Sehingga ada tanggung jawab renteng nanti ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Materi 6 bisa kalian baca, nanti kalian tanya ke saya. Saya sudah baca tadi materinya. Ya itu bisa dibaca aja gitu ya. Tapi bacanya yang benar ya, dipelajari. Intinya tadi yang sudah saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti pelajari ya itu ya, wewenang-wewenang KIP, OIP ya. Kan kita sebenarnya di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas itu. Termasuk bagannya atau prosedurnya, maksudnya gini, keterkaitan antar pelakunya dalam melakukan perencanaan investasi ya. Mulai dari BLU-nya sampai ke KIP-nya ya. Sampai ke persetujuan menteri, bahkan nanti sampai ke persetujuan DPR-nya ya kalau kalian melakukan penempatan. Kalau bekerja di kantor kebendaraan negara itu nanti ada penempatan uang ya, investasi pemerintah di sana. Kalau di soal kuis tadi perlu persetujuan DPR ya kalau itu berupa penyertaan modal, dan nanti ada kantor-kantor yang khusus menangani itu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan atau mau ditanyakan kemudian, nanti silakan. Saya akhiri dulu kuliah pada hari ini ya. Mudah-mudahan kalian senang ya kuliahnya karena sudah melakukan kuis ya. Biasanya kita tuh akan bahagia kalau sudah melakukan kuis ya. Sudah punya apa namanya teman-teman, merasa sudah berlatih gitu ya. Dan mendapat hasil yang tadi lumayan baik. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kalian ketika nanti mengerjakan UTS ya. Merasa sudah belajar gitu. Kembali ke tadi masalah menyelesaikan tugas, tinggal ikhlas, berdoa, lapang hati ya, minta kepada yang kuasa untuk dimudahkan dalam mengerjakan semua tugas-tugas termasuk KTTA dan UTS yang waktunya mepet ini. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah kita. Bila topik kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.